Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Kaji kita surat Al-Jumu'ah, mengingatkan kembali dari awal Allah menjelaskan tentang pentingnya bertasbih ya, sebagai lambang ketundukan dan tauhid manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pengenalan kepada Allah yang baik dan yang mendalam ini harus bisa membuat manusia mencintai kitab sucinya dan semua yang terkait dengannya. Ya. Ada Al-Quran berarti ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Al-Quran berarti ada syariat Islam. Yang pada hakikatnya semua manusia punya peluang untuk bisa menjadi manusia yang bertauhid dan beral-Quran. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan kebersamaan manusia dengan Al-Quran ini harus utuh, ya. Membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, ya, agar tidak terjerumus dalam perumpamaan yang sangat memalukan, ya. Kamathalil himari yahmilu asfara, ya. Manusia yang dibekali akal, maka sudah seharusnya akalnya difungsikan dengan baik untuk Al-Quran. Dan ketika tidak difungsikan, Allah menyebut manusia itu hatinya terkunci. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Selanjutnya, karena orang-orang Yahudi adalah contoh orang-orang yang gagal di dalam berinteraksi dengan kitab suci Tauratnya, ya. Jadi kalau di ayat 5 ya masih apa istilahnya tidak eksplisit, mathalul ladzina hummilut Taurah, dan Taurat otomatis diturunkan kepada Yahud, pada Bani Israel. Ya. Namun pada ayat ke-6 langsung disebut dengan qul ya ayyuhalladzina hadu, ya. In za'antum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Jadi benarnya sikap hidup manusia, ya, lurusnya haknya, ya, kalau manusia berada di jalan hak, ya, bahwa manusia betul-betul hidupnya menghambakan diri kepada Allah. Allah inginkan bukan hanya dengan simbol atau merek, ya. Jadi kalau disebut Yahudi otomatis itu
aman di sisi Allah, ya. Ya. Bahkan kata mereka, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ya, kalau orang Yahudi itu kalaupun masuk neraka paling lama 3 hari katanya. Ayyaman ma'dudah. Ya, kan jamak itu 3 katanya. Bahkan bahasa Arab yang lain sudah mengakui berdua itu sudah jamak, ya. Kalau ada imam satu imam satu makmum itu sudah berjamaah. Ya, jadi kebenaran atau hidayah atau al-haq dalam diri manusia tidak diukur dengan istilah, ya. Ente Yahudi kelas, ya, atau jangan salah paham, ya, kalau ente habaib aman udah, ya. Kalau ente apa disebut dengan kader aman, ya. Tapi pada hakikatnya ukurannya adalah amal-amalnya, ya. Sikap-sikapnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang diungkapkan di sini fatamannawul maut, ya, yaitu dengan sikap-sikapnya yang diridhai oleh Allah itu menjadi orang yang tidak takut mati, ya. Kenapa tidak takut mati? Karena dirinya selalu dalam kesiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Menjadi orang-orang yang memang setiap hari mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjadi istilah lain menjadi orang yang abnaul akhirah, ya. Ya, sebagai putra-putra kehidupan akhirat, ya, karena punya prinsip, ya, bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, ya. Al akhiratu khairu wa abqa, ya. Ya, ibarat orang sekolah, ya, kapan ada ujian siap, ya. Nggak nunggu pengumuman dulu baru belajar, karena setiap hari mau sudah belajar. Begitu ada ujian kapan saja siap. Begitulah, ya, abnaul akhirah, ya, selalu siap menghadapi kematian, ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut abnaul akhirah itu orang yang mustarihun, ya. Orang-orang yang berharap istirahat dari hiruk pikuknya dunia ini menuju kepada luasnya kehidupan akhirat, ya. Nah, jadi inti daripada ayat ini, ya, mengingatkan Yahudi yang tidak mau sibuk mengamalkan Taurahnya, ya, mengajarkan Taurahnya, tapi cukup dengan dengan sebutan, ya. Al-muhim saya sudah menjadi statusnya Yahudi, ya udah, insya Allah selamat, ya. Maka Allah tantang, coba kamu, ya, menginginkan kematian ataukah misalnya mintalah kepada Allah kamu, ya, dicabut nyawanya, siap enggak? Nah, karena itu seharusnya ashabul wahyi, ya, orang-orang yang komitmen dengan wahyu Allah, ya, apakah Taurat, apakah Al-Quran pada zaman ini, Injil, harus, ya,
menjadi orang-orang yang abnaul akhirah, ya, dan tidak menjadi abnaud dunya, ya. Anak-anaknya kehidupan dunia ini sebagaimana diungkapkan di Al-Baqarah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat, ya. Kau akan temukan orang-orang Yahudi itu orang-orang yang sangat, ya, bersemangat, ya, bahkan sangat cinta terhadap kehidupan dunia, ya. Minalladzina asyraku. Itu juga umumnya orang-orang yang syirik kepada Allah, ya. Ya, mereka tidak pernah berpikir bagaimana kehidupan akhirat saya, kehidupan kubur saya, ya. Yang dipikir aja adalah bagaimana bisa hidup, ya, 1000 tahun. Ya, waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ya. Sudah begitu, ya, kalau nanti di akhirat minta selamat dari api neraka, nggak ngapa-ngapain minta selamat dari api neraka. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Walaupun 1000 tahun bahkan lebih, kalau tidak beramal nggak mungkin bisa selamat dari api neraka, ya. Walaupun cuma 6 tahun, ya, hidup dalam Islam seperti yang dicontohkan oleh Sa'd bin Mu'adz, ya, dari masuk Islam sampai syahidnya cuma 6 tahun, ya. Tapi itu, kehidupan yang seperti itulah yang akan menjadikan manusia bahagia, ya, dan selamat dari api neraka, ya. Itulah pemahaman umum dari ayat 6 ini. Ya. Rincinya Allah katakan qul, ya. Artinya sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Ya. Ya, tentu dengan qul ini berarti memang orang beriman itu selalu berinteraksi dengan manusia yang lain, ya. Karena ada yang disampaikan, ya. Dan siapa yang berinteraksi dengan orang lain, ya, maka dia harus menghadapi baina mubghidin wa muhibbin, ya. Pasti ada yang suka dan ada yang membenci, ya. Tapi kalau dia diem aja, ya, nggak usah ngapa-ngapain, ya. Imma mencintai ataupun nggak bereaksi apa-apa, ya. Itulah Rasulullah SAW sejak zaman dahulu, ya, sampai sekarang ini masih aja ada orang yang membencinya, sekaligus banyak, ya, lebih banyak yang mencintainya, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan itu menjadi khairun, ya, lebih baik, ya. Alladzi yukhalitun nas, orang-orang berinteraksi dengan manusia, ya, sehingga dia harus mengalami dampak, ya, dampak dibenci, dampak difitnah, ya. Itu lebih baik daripada yang nggak peduli dengan kehidupan masyarakat, ya. La yasbiru ala adahum, ya. Jika di pekan ini kita mendapat ibrah yang luar biasa, ya, dengan meninggalnya seorang alim, ya, ya, seorang dai, seorang mujahid berkaliber dunia internasional, ya, Syekh Yusuf Qaradawi, ya. Ya, kalau melihat YouTube-nya, ya, orang-orang yang membenci itu ternyata sangat banyak, ya. Dengan bahasa ini, dengan bahasa itu, ya. Ya itulah
resiko menjadi manusia yang selalu ingin berbuat untuk umat ini. Ya. Tidak selalu mendapat bunga, mendapat apresiasi, ya, yang dari mana itu, yang dari Sudan melakukan kecaman, kebencian, ya. Walaupun dari yang benci-benci itu ada juga yang mengingatkan, ya, saudara-saudaraku, katanya memang nggak ada manusia yang sempurna, ya. Tapi tidakkah kalian ini melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Betapapun yang benci-benci itu rata-rata ya latar belakangnya memang salafi, ya. Katanya kalian mau sunnah, ya. Bukankah ini menyalahi sunnah, ya? Orang sudah meninggal masih juga dikecam, ya. Ya, yang membongkar tentang kekayaannya, yang membongkar tentang istrinya, yang membongkar tentang fatwa-fatwanya yang salah dan lain sebagainya. Kalau memang yang salah, toh beliau sendiri sudah punya ceramah khusus mengungkapkan, kalau saya salah, minta maaf, dan saya sudah bertobat atas kesalahan-kesalahan saya. Masih dikecam-kecam juga, ya. Ya itulah yang juga sebelumnya dialami oleh Rasulullah, dialami oleh Nabi Musa, ya. Karena dari qul, ya, qul itu kan berarti katakanlah, dan dibalik katakanlah berarti harus menghadap al-maqul, objek yang diajak bicara, ya. Karena menyampaikan berarti ada yang suka, ada yang nggak suka, ya. Ada yang nggak paham, ya. Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai orang-orang Yahudi, ya. Ya. Jadi Yahudi disebut hadu dari kata hada, ya. Hada artinya apa? Roja. Ya. Ya. Di surat Al-A'raf ada ayat berbunyi inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali kepadamu. Ya, sebetulnya agama-agama samawi itu istilah-istilahnya itu apa, sudah memberi inspirasi, ya. Nasoro dari kata nasr, berarti siap menolong. Maka seharusnya nama itu sendiri sudah memberi semangat, ya. Untuk umat Muhammad langsung diberi, ya, nama Muslim. Asyhadu bi anna muslimun. Dan esensi muslimun itu, ya, esensi yang sangat syumuliyah, ya, yang sangat mencakup semua aspek, ya. Sehingga kalau saja masih ada Nasorohnya, harus muslimun. Ada Yahudinya, harus muslimun, ya. Ya. Jadi orang-orang Yahudi disebut dengan hadu, yang artinya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga kalau istilah al-Yahud dengan maksud kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka kaum muslimin, Masya Allah, ya, kalau soal ajaran kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, paling rame untuk dipelajari, disampaikan, diamalkan, ya. Ada istighfar yang sangat dicintai oleh Allah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sungguhnya sudah memiliki makna hudna ilaik, inna hudna ilaik, ya. Jadi kadang-kadang manusia itu suka apa, ya, suka
terkecoh oleh istilah, ya, hati-hati ya. Dan siapa yang belajar tentang al-Yahud adalah orang-orang yang terkecoh oleh istilah. Dipikir dengan istilah itu semua udah beres ya. Ya, kamu kan Allah memberi namamu Yahud, wah itu udah keren ya. Sementara dalamnya nggak ada apa-apanya. Ya. Hal maksud Allah, istilah ini harus mendorongmu, ya. Ya. Mendorongmu untuk memang betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah. Ya. Allah kasih istilah apa? Bani Israel. Apa arti Bani Israel? Ya. Anak Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Apa arti Israel? Israel dalam bahasa Ibrani artinya Abdullah. Ya. Ya, jadi anak cucu Nabi Yakub yang merupakan Abdullah. Bukankah Allah mengatakan وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. Ya. Namun istilah ini disalahgunakan. Ya. Rasa dengan istilah ini udah selesai urusan ya. Bukannya meneladani ya kakeknya Nabiullah Yakub alaihissalam. Ya. Karena itu para ulama mengingatkan pentingnya ya, sebelum istilah adalah fikrah. Ya. Sebelum istilah itu adalah fikrah. Fikrahnya Allahu ghayatuna. Ya. Allah adalah ya, tujuan kami. Ya. Setelah fikrah ini ada, istilah-istilah itu boleh ada, boleh enggak. Ya. Mau disebut ustadz, ustadzah, mau disebut mbak, mau disebut emas, ya. Mau disebut bapak, mau disebut ibu, ya. Semuanya enggak ngaruh di sisi Allah. Yang ngaruh itu adalah amal solehnya. Ya. Mau disebut ini orang amah, ini kader, ya. Sebetulnya enggak ngaruh di sisi Allah, ya. Yang ngaruhnya nanti di amal-amal. Ya. Mau disebut, oh ini aktivis dakwah, ya. Ini ya, orang amah. Yang ngaruh adalah di amal-amal. Ya. Walaupun di balik istilah itu tujuannya adalah agar menghasilkan amal. Ya. Kalau nggak menghasilkan amal, ya berarti seseorang itu terkecoh oleh istilah. Ya. Nggak penting mau disebut, mau nggak disebut hafidhah, mau disebut mau nggak, ya biasa-biasa aja, nggak ngaruh. Gitu. Ya. Ya. Yang ngaruhnya utamanya di dalam amal-amal, di dalam keikhlasannya, di balik sikap-sikap yang selalu ingin kembali kepada Allah. Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah kepada orang-orang Yahudi, in za'amtum, ya, jika kamu mengklaim, ya, sama itu mengaku, ya, mengaku tapi tidak ada buktinya, ya. Saya ini keturunan Rasulullah misalnya, ya. Tapi ketika ditanya mana bukti silsilahnya, nggak ada. Antum, ya. Apa aja pengakuan-pengakuan yang tidak ada dasarnya, ya, disebut za'ama, ya. Sebagaimana orang-orang kafir, ya, ya, disebut dengan za'ama bahwa dirinya tidak akan dihidupkan lagi. Za'amal ladzina kafaru allayyub'atsu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi disebut dengan za'ama. Ya.
Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum. Ya. Ya, maka jadilah orang yang betul-betul sesuai antara ucapan dan amal. Ya. Sesuai antara fikrah dan amal. Sehingga apa yang diungkapkan tidak berstatus za'ama. Ya. Apa za'amanya? Za'amanya annakum awliya'ulillah. Ya. Sesungguhnya kami ini adalah wali-wali Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan wali-wali Allah? Yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini. Berarti karena za'ama itu pengakuan yang dikarang sendiri, ya. Nggak ada buktinya, baik bukti katakan secara wahyu, baik bukti secara amal. Maksudnya orang-orang dicintai oleh Allah kok membenci Rasulullah SAW. Ya, gimana ceritanya? Orang-orang disebut aulia Allah, ya sekarang istilahnya wali, ya wali songo itu kan aulia, ya. Ngaku-ngakunya aulia Allah tapi suka membunuh orang-orang yang beriman, bahkan termasuk para anbiya, wa yaqtulunan nabiyyin wa yaqtulunal anbiya, ya. Di surat Al-Maidah mereka menyatakan wa qalatil yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kita ini kesayangan Allah, ya, bagaikan anak-anaknya. Maka di Al-Maidah dibantah, bagaimana mungkin kamu kesayangan Allah, di akhirat kamu akan disiksa. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Jadi Yahudi itu di surat Al-Jumu'ah ini ngakunya sebagai auliaullah, di Al-Maidah abnaullah, di ataupun ahibbaullah, ya, orang-orang yang dicintai Allah. Sebenarnya maknanya sama, tiga-tiga ini bermuara kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu istilah Yahudi, ya, istilah Yahudi untuk komunitas mereka seperti itu, sehingga mereka menganggap, ya, min duninas, ya, min duninas itu artinya apa? Selain orang Yahudi tidak mungkin di sisi Allah disebut aulia atau ahibba atau abna. Tapi Allah bongkar itu hanya za'ama, ya. Itu hanya za'am, ya. Pengakuan palsu, ya. Tidak ada hakikatnya. Itu hanyalah dibuat-buat. Ya. Dan yang menyatakan itu palsu, pengakuan palsu adalah Allah sendiri. In za'amtum annakum awliya'ulillah min dunin nas. Ya. Di Al-Maidah, qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Ya. Namun para ulama kita, para mufassir kita menyimpulkan dari ayat-ayat seperti ini, dengan kesimpulan untuk ahlul iman, untuk ahlul Quran, dengan kesimpulan yang sangat indah sekali. Idzan katanya, kalau begitu ayat-ayat seperti ini pemahamannya begini. Innallaha la yu'adzibu ahadan ahabbahu. Ya. Ya. Kalau begitu Allah itu tidak akan menyiksa manusia yang sudah dicintainya. Ya. Yahudi aja nggak merasa dicintai, ngaku-ngakunya dicintai. Aulia lah, abna lah, ahibba, ya. Kenapa? Karena mereka yakin kalau bisa menjadi aulia, ahibba, abna, nggak dicintai,
gak akan disiksa oleh Allah. Ya. Bagaimana mungkin manusia dengan manusia saja nggak mungkin menyiksa orang yang dicintai. Ya. Jadi kalau kesimpulan ungkapan-ungkapan Yahudi itu adalah innallaha la yu'adzibu ahadan ahabbahu, sungguhnya Allah tidak akan mencintai siapapun yang telah dicintainya, berarti kita harus paham betul ya. Yang membuat Allah cinta kepada manusia itu apa saja ya. Nah, itu silakan Ibu kalau baca Quran ya, catat kalau ada kata-kata yuhibbu ya. Di surat As-Saff dulu kita udah pernah bertemu dengan kata yuhibbu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ya. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Apalagi innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang banyak bertaubat dan banyak bersuci. Tawabin yuhibbul mutatahhirin. Ya. Baik bersuci secara jasad, yaitu selalu wudhu, selalu berusaha memperkecil masa hadatsnya, jadi jangan lama-lama tidak menjadi orang yang suci ya. Sekarang nih batal nih ya. Kalau bisa ya, maksimal sejam udah wudhu lagi ya. Sampai kadang-kadang kalau di tempat umum ya, di toilet umum ya, jam 10 kita ke toilet, terus ya, toilet umum ini ya, keluar kita dalam berwudhu ya. Kata yang nunggu berikutnya, ya memang udah zuhur Pak, kan masih jam 10 ya. Ya begitulah ya. Orang menganggap wudhu itu adanya kalau waktu sholat, ya itu nggak salah juga karena ayatnya mengatakan tidak qumtum ila sholati faghsilu. Ya. Tapi kalau pakai ayat ini, sungguhnya bersuci itu harus menjadi amal ya. Amal setiap saat. Ya, kapan batal ya wudhu, kapan batal ya wudhu, biar disebut dengan mutatahhirin. Ya, kapan bahkan mau tidur ya, udah wudhu aja. Ya. Tapi masalahnya Ustaz, saya ini orangnya gampang batal, ya udah wudhu aja. Ya. Ya kalau mau lah, kalau agak sabar lah, kasih lah barang 3 kali wudhu ya. Batal lagi, wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi. Ya. Ya. Masih batal juga ya, berarti memang ada yang konslet. Gitu. Yang apa, jangan putus asa baru wudhu sebentar ya. Ya. Apalagi kita diberi badan yang sehat, wudhunya gampang ya. Jadi video-video di medsos itu bagaimana orang dengan kondisi cacat, ya nggak punya tangan, ya, mereka berusaha tetap berwudu ya, dengan kakinya, ya, dengan susah payah. Ya banyak apalagi menjadi muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Menjadi apalagi menjadi orang yang bertakwa, innallaha yuhibbul muttaqin, surat At-Taubah. Ya, ya, apalagi ya. Ya banyak bisa dikoleksi kalau ada ya, supaya betul-betul menjadi auliaullah atau ahibbaullah yang sesuai dengan kenyataan, bukan hanya za'ama ya, bukan za'amtum ya. Maka tantangannya dari Allah, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar aulia Allah, ya, ya, walaupun di sini karena nggak asli pakai li ya, pakai aulia ulillah. Ya.
karena bukan betul-betul asli ya. Tapi kalau yang asli nggak pakai li ya. Kalau ibu baca Yunus ayat 62, ala inna auliya ya. Ala inna auliya Allah la khaufun ya. Ya, karena nggak asli maka pakai li, auliya ulillah ya. Bukan aulia yang sesungguhnya ya. Maka buktikan dengan kamu memohon meminta kepada Allah agar segera dimatikan. Berani nggak sekedar berdoa aja? Yang namanya berdoa ya bisa dikabulkan, bisa enggak. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Yang sering juga disebut dengan istilah apa? Mubahalah. Ya. Ya, misalnya mengumumkan ya, jika benar-benar aku ini sebagai sebagai aulia Allah ya, maka ya, matikanlah saya ya Allah. Ya. Jika ternyata ini apa pengakuan saya ini palsu, bukan aulia Allah yang sesungguhnya ya, maka misalnya azablah saya. Berani nggak ngomong begitu? Ngomong doang, kan setelah ngomong belum tentu ya. Tapi seorang yang pembohong, ya, seorang yang memalsukan identitas tentu nggak berani seperti itu. Tamannawul mauta in kuntum shadiqin. Yang menarik, Allah menggunakan pembuktian itu dengan fatamannawul maut ya. Berkeinginanlah kamu mati ya. Untuk membuktikan ya, kebenaran ya, kebenaran pengakuannya sebagai aulia Allah ya. Ya, karena hubungan manusia dengan kematian itu sama dengan amal-amal yang dilakukan. Ya. Ya, seperti yang diungkapkan tadi, siapa yang menjadi abnaul akhirah, ya, maka melihat kematian itu sebagai suatu hal yang apa? Suatu hal yang alami aja, ya. Ya, yang namanya manusia ya ya, pernah hidup di alam rahim di perut ibunya ya, dengan segala kondisi yang ada, tapi kita sendiri kan nggak ingat sama sekali ya, katanya makannya dari plasentanya ya, tapi kita semua nggak pernah nyadar tuh ya, gimana dulu cara makannya ya. Ya, tahu lahir, saat lahir juga nggak nyadar kita ya. Ya. Kemudian hidup di dunia ya. Dan yang ketiga ya otomatis ada fase kehidupan yang lain. Ya. Sebagaimana bayi itu nggak pernah resah dengan kehidupannya di alam rahim. Kenapa? Karena bayi saat itu masih dalam fitrahnya. Ya. Fitrahnya apa? Iman kepada Allah. Ya. Ya. Sehingga ketika manusia meninggalnya dalam fitrah kepada Allah, ya berarti hidupnya seaman bayi itu. Ya, ya bayi itu nggak pernah mengeluh, aduh sempit banget nih, ya, ya, ya paling sesekali nendang-nendang katanya ya, ya, ya nendang perut ibunya, ya itu aja ya. Ya, ketika saatnya keluar ya keluar bayi itu. Ya. Itu semua sudah ada SOP-nya seperti itu. Mati aslinya juga SOP kehidupan. Ya. Ketika manusia itu menjaga fitrahnya dengan baik. Ya. Ya. Yang disebut dengan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa.
ketika manusia itu betul-betul menghadapkan dirinya di hadapan Allah dengan kondisi yang bersih dari unsur syirik, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sesuai dengan fitrah yang telah diciptakan, ya. Nah, orang seperti ini ya ketika meninggal ya otomatis seaman bayi tadi itu, ya. Ya. Nah, karena itu Allah tantang al-Yahud itu dengan fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Berani nggak kamu berkeinginan mati? Kalau nggak berani berarti bohong pengakuan itu. Berarti kamu memang selama ini hidup di luar fitrah. Ya. Maka Allah sendiri yang menyatakan wala yatamannawnahu. Ya. Dan mereka betul-betul tidak akan menginginkan, ya, selamanya. Wala yatamannawnahu abadan, dan selamanya mereka tidak akan menginginkan, ya, kematian. Ya. Coba bayangkan ya, manusia itu kalau fitrahnya udah menyimpang, ya, sekedar berkeinginan aja udah takut, ya. Gimana kalau dia mengalaminya nanti, ya. Ya. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah, ya. Sekedar menginginkan aja nggak berani. Gimana kalau dia menjalani kematian? Bagaimana kalau dia sudah masuk di alam kubur? Ya. Maka Allah katakan wala yatamannawnahu abadan, selamanya. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, disebabkan, baknya namanya sababiyah, disebabkan karena amal-amal jahat mereka, ya. Disebabkan oleh maksiat-maksiat mereka, ya. Ya. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah Maha tahu siapa yang zalim, siapa yang saleh, siapa yang muhsin, ya. Siapa yang termasuk muhsinin, ya, enggak perlulah ngaku-ngaku, ya. Enggak perlu gembar-gembor. Nahnu auliyaullah, nahnu abnaullah, ahibbaullah, ya. Padahal betapapun kematian itu tidak diinginkan, ya, dihindari, ya, kalau saatnya datang dia akan datang, ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, ya. Katakan sungguhnya kematian yang selalu kamu inginkan lari darinya, ya, fa innahu mulaqikum, ya. Sungguhnya dia akan menjumpaimu. Ya. Mulaqikum itu kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Isim fa'il. Ya. Isim fa'il. Memang kenapa harus pakai isim fa'il? Untuk memberi makna permanen. Bahwa mati akan menjumpai manusia itu suatu yang permanen, yang nggak bisa dikiat-kiati lagi. Istilah Al-Quran waqilaman raq, ya, ya. Kalau sudah saatnya, siapa lagi, ya, dokter mana yang bisa mengobati, istilahnya raq dari kata ruqyah, atau kalau pakai istilah ruqyah, ya, peruqyah mana yang bisa membacakan ayat-ayatnya? Itu nggak mungkin, karena sudah mulaqikum. Ya, kalau di masyarakat ada istilah dokter sudah angkat tangan, ya. Itu apa? Ilmu kedokteran ini sudah selesai, sudah nggak mungkin lagi diselamatkan, ya. Karena itu Al-Quran memilih kata yang sangat sesuai dengan kondisi realnya. Innahu mulaqikum.
tsumma turaddun, mending kalau sudah mati udah selesai, tapi setelah itu kamu harus dihadapkan ya, kepada alam yang ghaib dan alam yang syahadah ya. Ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu di, dikabarkan, diberitakan apa saja yang sudah kamu lakukan. Ya. Ya, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya. Ini kemarin sudah pernah kita bahas ya, saat kita membahas al-hasyr ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim ya. Untuk menegaskan kembali bahwa manusia itu akan normal hidupnya, akan baik hidupnya kalau hidupnya harus terdiri dari dua ini ya, menerima yang gaib dan menerima yang syahadat ya. Nggak bisa semuanya harus syahadah seperti orang Yahudi yang mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Allah aja dituntut supaya syahadah. Syahadah itu artinya apa? Ya, bisa diakses oleh panca indera, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar. Ya. Allah inginkan nggak bisa. Hidup ini harus ini yang syahadah, ini yang ghaib. Ya. Sehingga istilahnya ada alladzina yu'minuna bil ghaibi ya. Yuqimunas shalah. Sehingga gagalnya orang kafir itu karena nggak punya prinsip al-ghaib. Ya. Apalah istilahnya metafisika ya. Ya. Sehingga dituduh lagi ya, bukankah itu merupakan pendangkalan pemikiran ya, percaya kepada sesuatu yang nggak ada buktinya ya. Jadi beriman kepada akhirat itu sesuatu yang tidak ada buktinya, tidak ada kenyataannya, itu hanya angan-angan, hanya ilusi. Ya. Ya. Karena itu Allah ingatkan apa? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Ya. Ya. Kalau sesuatu yang gaib itu sumbernya dari manusia, ya memang begitu, bisa begitu. Manusia ini ada manusia yang sok-sokan mengatakan kalau kamu minum air ini kamu ya, akan jantungmu bisa begini, ginjalmu bisa begini misalnya ya. Ya itu ya bisa memang ilusi. Mana buktinya nggak ada, pokoknya percaya aja. Tapi kalau dari Allah ya, maka aslinya manusia itu konsentrasi kepada Allahnya. Ya. Setelah itu mau masuk akal, mau enggak, mau terbukti atau enggak, karena ini dari Allah, terima aja itu sebagai satu kebenaran. Ya. Orang punya prinsip seperti ini, insya Allah ya, hidup sesuai dengan fitrahnya. Ya. Sehingga di dunia yang tadinya ghaib, ya nanti di akhirat akan menjadi syahadah. Membuktikan sendiri. Begitu juga orang-orang kafir ya, yang dulu nggak percaya kepada yang gaib, nanti di akhirat mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Iya, sekarang kami membuktikan kebenaran semua informasi yang gaib. Ya. Absarna wa sami'na farji'na, kembalikan kami ke dunia ya. Na'mal salihan, agar kami beramal saleh ya, agar kami beramal saleh. Artinya apa? Jika manusia itu bersedia beriman kepada ghaib, insya Allah ya semangat beramal saleh ya. Inna mungkinun, kami yakin ya. Ya udah kelihatan baru yakin.
Kalau Allah minta, yakinlah, bahkan ya, walaupun nggak kelihatan. Kenapa? Karena yang menginformasikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu ditutup dengan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Setelah itu kamu akan berhadapan dengan penjelasan amal-amalmu di dunia. Dampak kamu dulu bagaimana amal-amalmu karena tidak berimanmu dengan al-ghaib. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas 3 ayat dari 6 sampai 8. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.